Selamat datang di Story Mata, tempat kisah-kisah kehidupan nyata dan cerita cinta yang penuh emosi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini, kita akan mengikuti kisah seorang wanita yang hidup dalam kemewahan, tetapi terjebak dalam kesepian dan pengkhianatan, hingga akhirnya menemukan cinta di tempat yang tak pernah diduga. Aku adalah seorang wanita yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Suamiku adalah pengusaha sukses, sibuk mengejar karir dan uang hingga lupa bahwa istrinya membutuhkan kasih sayang. Kelelahan fisik dan emosional semakin terasa ketika aku mengetahui bahwa dia kerap diam-diam bermain dengan wanita lain, mengejar keasikan dan romansa yang tidak pernah dia berikan padaku. Sampai suatu hari, seorang supir baru direkrut untuk bekerja pada keluarga kami. Namanya Andi, seorang pria muda, tampan, dan sederhana. Badannya atletis, wajahnya yang ramah, dan senyumnya yang hangat menjadi satu-satunya hal yang membuatku merasa sedikit nyaman di rumah ini. Semakin hari, aku dan Andi semakin dekat. Di balik sekat-sekat sopan santun antara majikan dan supir, ada percikan rasa yang mulai tumbuh, menciptakan ketegangan yang tak terelakkan di antara kami. Mulanya, kami hanya bertukar cerita ringan ketika suamiku sedang sibuk di luar negeri. Namun, perlahan, aku mulai merasa Andi memahami kesepian yang kurasakan. Seiring berjalannya waktu, kebersamaanku dengan Andi semakin dalam. Awalnya, aku pikir kami hanya terlibat dalam obrolan biasa, sekedar percakapan ringan untuk mengusir sepi ketika suamiku sedang berada jauh di luar kota. Namun, percakapan itu perlahan-lahan menjadi lebih dari sekadar kata-kata. Ada daya tarik yang tumbuh, menggantung di udara, seperti nyala api yang perlahan menyala di tempat yang dingin. Setiap kali aku berpapasan dengan Andi, ada detik-detik saat mataku bertemu dengan tatapan dalam matanya. Tatapannya begitu tulus, seakan dia mampu melihat perasaanku yang tersembunyi, semua luka dan kesepian yang kurasakan selama ini. Dia menatapku seolah aku bukan hanya majikannya, tetapi juga seseorang yang penting baginya. Di balik tatapan mata itu, ada percikan kehangatan yang tak bisa kutolak. Sesuatu yang selama ini tak pernah kudapatkan dari suamiku. Lama-kelamaan, percakapan ringan kami mulai menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Andi menceritakan kehidupan sederhananya, impian yang terkadang terasa jauh, dan perjuangan yang tak pernah diketahui orang lain. Mendengarkan kisahnya membuatku merasa semakin terhubung dengannya. Ada ketenangan yang menyelimuti saat aku duduk di sampingnya, merasakan kedekatan yang kian akrab, meski kami berdua tahu batas antara kami. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur rumah, Andi menawarkan secangkir teh hangat. Kami duduk berdekatan di ruang tamu, mendengarkan hujan yang seolah membawa kedamaian tersendiri. Tangan kami sesekali bersentuhan ketika aku mengambil cangkir dari tangannya, dan setiap sentuhan kecil itu meninggalkan jejak yang menggetarkan hatiku. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar hubungan antara majikan dan sopir. Ini adalah perasaan yang terus tumbuh, tanpa bisa kukendalikan. Di bawah langit yang mendung, di tengah dinginnya udara, kehangatan yang aku rasakan bersamanya mulai mengubah cara pandangku tentang cinta. Saat dia menatapku dalam-dalam, aku merasa seolah waktu berhenti, membiarkan kami tenggelam dalam keintiman yang menggugah dan tak terelakkan. Aku tak tahu sampai kapan perasaan ini akan bertahan. Namun satu hal yang pasti, di detik itu aku merasa hidup. Seolah semua yang hilang selama ini mulai kembali dalam kebersamaan kami. Suatu hari yang tak terlupakan, aku dan Andi kembali berada di rumah tua keluarga saat hujan lebat turun. Kami berteduh di ruang tamu yang temaram, dikelilingi oleh suasana sunyi yang hanya dipecahkan oleh suara rintik hujan di luar jendela. Kehadiran Andi di dekatku menciptakan kehangatan yang membuatku lupa akan semua batas yang seharusnya ada antara kami. Dalam keheningan, Andi menatapku dengan pandangan yang begitu dalam. Tatapannya seolah-olah ingin menembus segala perasaan yang kusimpan rapat-rapat.
Jemarinya terulur, perlahan menyentuh wajahku. Saat itu, semua ketegangan yang selama ini menghimpitku seolah luruh dalam sentuhan lembutnya. Di rumah tua itu, hanya ada kami berdua, berdiri begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya yang membelai kulitku. Tanpa berkata-kata, Andi mendekatkan wajahnya, menatapku dengan kedalaman yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Dalam tatapan itu, aku merasa dia menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan, sesuatu yang hanya bisa dipahami dalam diam. Saat bibirnya menyentuh bibirku, ciumannya penuh kehangatan dan kerinduan yang selama ini terpendam. Aku membalas ciumannya dengan lembut, membiarkan diriku larut dalam momen yang penuh makna. Ciuman itu perlahan menjadi semakin dalam, semakin intens. Setiap sentuhan bibirnya bagaikan tarikan pelan yang menyampaikan semua perasaan yang tak pernah bisa diucapkan. Dalam pelukannya, aku merasa nyaman, seolah-olah semua beban dan kesepian yang selama ini aku rasakan hilang. Setiap hembusan napas, setiap gerakan bibir kami yang menyatu, membawa kami semakin dekat, tenggelam dalam keintiman yang hanya bisa diungkapkan dalam perasaan yang tak tertahankan. Di antara rintik hujan di luar jendela, kami menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupku. Kehadiran dan perhatian yang tulus. Detik demi detik berlalu, namun kami seolah tak ingin melepaskan momen itu. Kami tenggelam dalam keheningan yang penuh rasa, saling memahami tanpa perlu bicara. Membiarkan diri kami menyatu dalam cinta yang begitu dalam. Dalam pelukan itu, kami menyadari bahwa cinta sejati kadang muncul di tempat yang tak pernah terduga, membangkitkan perasaan yang selama ini terpendam dalam hati. Di tengah malam yang sunyi itu, aku dan Andi menemukan jalan bagi cinta kami, meski kami tahu bahwa hubungan ini tak mungkin bertahan selamanya. Namun, di detik itu, hanya ada kami berdua, dan aku merasa hidup kembali dalam cinta yang menemukan jalannya, bahkan dalam keterbatasan. Namun, seperti yang selalu terjadi pada hubungan terlarang, semuanya tidak bisa tersembunyi selamanya. Suatu hari, suamiku mulai merasakan perubahanku. Dia mulai memperhatikan bahwa aku tidak lagi memperhatikannya seperti dulu, bahwa aku lebih sering menghabiskan waktu sendirian, lebih sering menarik diri. Dia melihat bahwa aku mulai mengabaikannya, seolah aku menyadari bahwa dia telah mengabaikanku selama bertahun-tahun. Rasa curiganya semakin berkembang, dan akhirnya dia menuduhku tidak setia. Aku bisa merasakan kemarahan suamiku yang memuncak, namun ada juga rasa sebal yang menggelayuti hatiku. Aku ingin mengungkapkan segala sesuatunya, ingin dia merasakan bagaimana rasanya terkhianati, bagaimana rasanya dicampakkan. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak lagi merasa dihargai, bahwa aku telah menemukan kenyamanan dan perhatian yang lama hilang dalam pelukan Andi. Namun, aku memilih untuk tetap diam. Aku tidak bisa mengungkapkan semua itu, karena itu hanya akan membuat semuanya semakin rumit, semakin tidak terkendali. Aku hanya bisa menyimpan perasaan itu dalam hati, seperti menahan napas dalam kepungan ketegangan yang semakin memuncak. Ketegangan itu semakin kuat, dan aku tahu bahwa hubungan kami dengan Andi tak bisa terus tersembunyi. Setiap pertemuan semakin sulit dilakukan, tanpa ada yang mengetahui, tanpa ada yang curiga. Momen-momen indah yang kami bagikan di rumah tua itu terasa semakin membebani. Aku merasa terjebak antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan gairah dan cinta yang mendalam bersama Andi, dan dunia nyata yang penuh dengan kebohongan dan ketakutan. Pada akhirnya, tekanan dan rasa bersalah semakin menghimpit. Aku dan Andi tahu bahwa hubungan ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami merasa bahwa apa yang kami lakukan semakin jauh dari apa yang seharusnya. Kami telah saling menyakiti, meskipun tidak secara langsung, tetapi dalam cara yang tak terucapkan. Kami merasa semakin terjebak dalam jaringan kebohongan dan ketakutan yang kami buat sendiri. Dalam keheningan yang berat, kami akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Andi meninggalkan kota ini,
dan aku kembali ke kehidupan yang kosong dan sepi di rumah besar ini. Meskipun aku kembali ke rutinitasku, ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Kenangan tentang Andi tetap hidup dalam ingatanku, dan meskipun hubungan kami terlarang, ada perasaan yang tak bisa aku hapuskan begitu saja. Perasaan itu, meskipun penuh dengan penyesalan, juga membuka mataku tentang apa yang sebenarnya aku butuhkan. Bukan hanya dari hubungan ini, tetapi dari kehidupan secara keseluruhan. Hubungan terlarang ini mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya atau memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang merasa dihargai dan dicintai dengan tulus. Kini aku tahu bahwa tidak ada harta atau kemewahan yang bisa menggantikan cinta sejati dan perhatian yang nyata. Setiap kisah cinta, terutama yang terlarang, membawa pelajaran berharga. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal harta atau status, tetapi tentang rasa dihargai dan dicintai. Jangan lupa untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam situasi serupa? Setiap perjalanan emosional yang kita jalani memiliki pelajaran yang bisa kita petik, dan kadang kita harus berani menghadapi kenyataan untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri.